Ahibati fillah azani Allahi wa iyyakum. Agama adalah nasihat. Begitulah hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qal lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umumnya. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat kita mendengarkan kata nasihat, hendaknya kita jangan terkungkung dengan kata nasihat dalam bahasa Indonesia, karena hal itu akan membuat kita kesulitan memahami makna hadis ini. Ketika kita merenungkan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk kitabullah, tentu ini muskil, sangat sulit untuk kita pahami. Bagaimana mungkin kita menasihati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita menasihati kitabullah? Itu kalau kita terkungkung dengan arti nasihat dalam bahasa Indonesia yang biasa diartikan sebagai petuah atau wejangan. Jadi bukan itu yang dimaksudkan meskipun ada hubungan dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam hadis ini memiliki arti yang lebih luas. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya nasihat dalam hadis ini artinya adalah menginginkan kebaikan kepada objek yang kita jadikan nasihat kepadanya. Yang dimaksud dengan nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kitabullah, untuk para imam umat Islam, dan juga untuk para orang awam dari kalangan kaum muslimin. Atau yang lebih gampang lagi, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Dalam bahasa Arab, nasihat artinya adalah membersihkan, menyucikan, dan atau bisa jadi memurnikan. Jadi, berdasarkan hadis ini, yang dimaksud dengan agama adalah nasihat, yaitu kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat tersebut. Yaitu 5 hal yang disebutkan dalam hadis ini, artinya adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kitabullah Al-Quranul Karim, juga kepada para imam umat Islam dan orang awam dari kalangan kaum muslimin. Dengan memahami kata nasihat dalam bahasa Arab, di sini kita bisa memahami bahwasanya nasihat memiliki arti yang lebih luas, dan salah satu arti nasihat yang sangat luas ini adalah memberikan nasihat atau petuah atau wejangan untuk pembahasan kita yang cocok untuk para imam kaum muslimin dan juga orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita memberikan nasihat kepada mereka berupa petuah, wejangan, menegur mereka ketika salah, juga melakukan bentuk-bentuk nasihat yang lainnya, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan mereka. Kedudukan hadis yang mulia ini, yaitu bahwasanya dalam hadis yang mulia ini, Abu Nu'aim mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat penting, dan sebagian lagi mengatakan ini adalah seperempat agama. Karena kalau nanti kita mendalami lebih jauh, menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan nasihat dalam hadis ini, maka kita akan mendapatkan bahwa ini mencakup bagian yang sangat besar dari agama Islam. Maka ini tak heran kalau sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah seperempat agama Islam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan pentingnya hal tersebut, karena ini mirip dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Haji adalah Arafah. Kita mengetahui bahwasanya haji memiliki amalan-amalan yang sangat banyak.
Namun Nabi SAW mengatakan bahawa haji adalah Arafah untuk menjelaskan bahawasanya Arafah adalah amalan yang penting dan rukun terpenting dalam ibadah haji seseorang. Atau juga saat beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kita mengetahui banyak jenis ibadah, tapi di hadis ini beliau menyejarkan antara doa dengan ibadah dan mengatakan doa adalah ibadah yang menunjukkan pentingnya doa dalam beribadah kita dan keutamaan doa di atas bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan agama adalah nasihat, para sahabat langsung memahami maksudnya bahawasanya kedudukan nasihat dalam agama sangatlah penting. Karena di sini Nabi SAW menyejajarkan antara dua kata ini, kita mengetahui bahawasanya amalan dalam Islam sangat banyak. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW menyejajarkan antara agama yang mencakup seluruh agama dengan kata nasihat yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam Islam. Apalagi Nabi Muhammad SAW bahkan mengulanginya 3 kali. Nasihat untuk Allah. Apa maksudnya? Nasihat untuk Allah mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam hal rububiyah, juga dalam hal uluhiyah dan asma was sifat. Kemudian yang kedua, nasihat bagi kitab Allah. Yaitu apa maksudnya? Yaitu kita membela Al-Quran dari yang menyelewengkannya dan mengubah maknanya. Membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Mengimani bahawa hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang sebaik dibanding hukum Al-Quran. Kemudian kita mengimani bahawa Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah secara huruf dan makna, bukan makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Kemudian yang berikutnya nasihat untuk Rasulnya. Apa maksudnya? Yaitu kita ittiba'un Nabi SAW. Kita mengikuti contoh Rasulullah SAW dan ini merupakan bukti kita cinta kepada Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah pun akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian berikutnya adalah mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendustakannya. Beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Kemudian menjalankan setiap perintah beliau. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Menjauhi setiap larangan beliau, membela syariatnya, mengimani bahawa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal mengamalkannya. Kemudian membela Nabi SAW ketika hidup dan ketika beliau telah tiada. Termasuk pula membela sunnah atau ajaran beliau SAW. Kemudian yang dimaksud dengan nasihat untuk imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin itu terdapat 2 macam. Yang pertama adalah ulama rabbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak dan dakwah dari Nabi SAW. Yang pertama ini adalah ulil amri hakiki. Yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Mereka menerapkan pada diri mereka dan pada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk para ulama, kaum muslimin mencakup yang pertama mencintai para ulama. Kemudian menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti yang dengan menyebarkan tulisan dan karya para ulama serta ceramah-ceramah para ulama. Kemudian membela kehormatan mereka, meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Kemudian mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada orang lain. Kemudian bagaimana nasihat kepada penguasa kaum muslimin, yaitu mencakup meyakini mereka adalah pemimpin, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat sehingga membuat rakyat mencintainya dan ia bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Hal ini jauh berbeda jika yang disebarkan adalah aib-aib penguasa. Kemudian menjalankan perintah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh penguasa selama itu bukan hal yang bertentangan menurut syariat Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini juga dijelaskan kepada kita tentang pentingnya memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Yang mana dengan nasihat kepada kaum muslimin
bisa menjadikan kita saling berkasih sayang, dan itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tak mampu, maka dengan lisan kalian. Kalau tak mampu, maka dengan hati kalian. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian kita juga tidak boleh memberontak kepada para penguasa kecuali melihat adanya kekufuran yang sangat nyata dengan dalil yang pasti dan ada kemaslahatan yang besar. Dalam masyarakat Islam, pemimpin atau penguasa mesti ada, baik yang memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, menasihati sesama muslim berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat, tidak menyakiti mereka, mengajarkan kepada mereka perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutup aib mereka, menghilangkan mereka dari mara bahaya, dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi alladhi yuhibbuna Allah ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah di muka bumi ini ia pun memberi nasihat kepada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat saling mencintai sesama dengan saling nasihat, menasihati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin.